Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita. Yang kedua, selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita tetap mengingat kepada guru-guru kita, karena pada malam hari ini kita diikat oleh ikatan keilmuan yang sama-sama kita dapatkan di pondok pesantren tercinta. Tidak banyak sesungguhnya yang bisa saya sampaikan, tetapi untuk menghibur keluarga kita yang di sini, bahwa saudara kita dalam keadaan dua hal, di mana beliau kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beliau dalam proses berjihad. Yang kedua adalah saudara kita dalam proses berijtihad. Dua tugas yang begitu besar. Semua orang menginginkan posisi ini sebagai mujahid dan mujahid, sebagai orang yang berjuang dan juga orang yang menegakkan dalam menegakkan agama Allah melalui ilmu pengetahuan atau berijtihad. Kita tahu hukum dua-duanya ini. Hukum berjihad itu apa, konsekuensinya apa. Insya Allah pasti akan menuju kepada surganya Allah dan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ijtihad. Saudara kita dalam keadaan menuntut ilmu. Hukumnya orang berijtihad salah pun mendapatkan pahala satu. Tapi insya Allah saudara kita ini tidak salah, berarti memang sudah mendapatkan bonus. Sehingga insya Allah biiznillah atas sabah baginda Rasulullah SAW dan karomah guru-guru kita, tidak ada alasan bagi kita untuk insya Allah saudara kita ini akan ditempatkan di tempat yang semua kita mungkin menginginkannya. Tidak gampang menemukan momen seperti ini, tidak mudah. Ketika kita berjihad, satu sisi juga kita dalam keadaan berijtihad. Oleh karena itu, tidak terasa memang saat saudara kita ini meninggal, waktu itu bersamaan memang ada keluarga juga yang meninggal. Saya pikir hari Ahad kemarin itu hari ke-9. Saya menyatakan waduh, ini harus menyempatkan diri ke Lombok Timur apapun keadaan. Rencananya kemarin malam sebenarnya mau kesini, cuman ketua Iksas mengatakan besok malam ganda. Tapi hitungan saya besok malam, tapi tidak apa-apa, yang penting kita bersama kawan-kawan. Alhamdulillah bisa ketemu sama seperjuangan Senior junior. ya. Senior. Jadi
keluarga kita yang di sini patut berbangga kalau kita melihat dari konsep. Memang harus kita luruskan, konsep kematian itu bukan meninggalkan sesungguhnya. Ini yang mungkin saya pikir kita luruskan. Seolah-olah kalau orang meninggal kita tidak akan pernah ketemu lagi, tidak akan pernah. Saya yakin saudara kita di sini ini karena menjalankan tugas dua itu, insya Allah dia akan hadir, akan terus semangat perjuangan beliau dari pondok ini. Saya jadi teringat saya pernah dengar Habib Umar bin Hafiz itu bercerita tentang bagaimana Uwais Al-Qarni diikat oleh baginda Rasulullah SAW bersama dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Mereka tidak pernah ketemu. Uwais Al-Qarni ini kepingin sekali bertemu sama Rasulullah, tapi sampai Rasulullah meninggal tidak pernah ketemu. Dan Rasulullah dalam sebuah kesempatan menyampaikan bahwa kepada sahabatnya, ada seseorang itu mastur di dunia tapi masyhur di langit. Kenapa? Karena sebab berbakti kepada ibunya. Sampai kemudian baginda Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, mintalah doa kepada orang itu, namanya ini, insya Allah doamu akan doanya akan termakbulkan dan hajatmu akan tersampaikan. Sehingga baginda Rasulullah meninggal dalam sebuah ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, mencari tentang di mana akan ketemu sama orang yang pernah disebut oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dalam sebuah proses haji, Sayyidina Umar menyatakan, siapa dari Yaman? Semua angkat tangan. Dari suku ini siapa? Akhirnya, siapa nama ini? Ternyata nama yang disebutkan itu sedang mengembala di Arafah. Kemudian bertugaslah Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk menemui orang. Ditanya-tanya, ternyata Uwais Al-Qarni bertanya, dari mana Anda tahu tentang saya? Beliau berdua menyatakan, Anda sudah disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu saya yakin, karena kita ini di pondok, kita sudah diikat oleh guru-guru kita. Kita paham bahwa guru-guru kita ini adalah ulama dan sekaligus warasatul anbiya. Insya Allah sejarah Uwais Al-Qarni ini akan terus terulang bagi kita yang berstatus sebagai santri. Jangan bangga jadi alumni, tetap saja jadi santri, walaupun main bola terus dulu. Jadi insya Allah keluarga kita di sini, yakinlah adinda kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Azza rahmah wal maghfirah kepada ruh beliau dengan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah saudara kita ini akan mendapatkan nikmat Allah, nikmat kubur, syafaat baginda Rasulullah SAW, dan tentu karamah daripada guru-guru kita. Saya begitu mengetahui situ Bondo ini sebenarnya secara ini tidak lebih dari 2 tahun ini. Dulu saya, mohon maaf sedikit saya cerita, waktu saya menuliskan studi S3 itu kan penelitian pondok. Tidak banyak saya tahu. Setelah saya selesai itu baru saya tahu bagaimana pondok itu kemudian membaca Radiful Haddad, sejarah Radiful Haddad apa, kemudian nyambung kemana, siapa sesungguhnya yang memerintahkan para masyayikh di situ Bondo itu membacakan Radiful Haddad. Kenapa masyayikh kita itu bernama Syamsul Arifin, lalu kemudian Kiai As'ad, Kiai Fawaid, lalu sekarang ini adalah
kayak azain itu ternyata ada urutannya, itu ada silsilahnya. Oh iya, begini ternyata setubuhnya. Oleh karena itu wabil khusus kita yang alumni santri-santri ini memang sebisa mungkin tetap tersambung dengan pondok pesantren yang ditunjukkan oleh saudara kita almarhum. Saya dengar memang beliau ini pejuang yang ulet. Dari SMP ya? Masya Allah, dari SMP ya, SMP, SMA, kemudian kuliah semester 3. Itu sekitar 7 tahun. Dan insya Allah beliau memperjuangkan nilai-nilai yang diwariskan oleh pondok pesantren. Ini kelebihan kita. Jadi ina amak tiang yang ada di sini, mami tiang, sanak-sanak tiang, insya Allah justru kita patut keluh hati nih, almarhum. Kita patut untuk iri sama beliau. Karena dalam keadaan berjihad dan berijtihad, menjalankan wasiat guru kita. Jadi sangat-sangat kita harus patut iri. Yang terakhir, almarhum saya tidak pernah ketemu, tapi begitu saya mendapat kabar, kelebihan almarhum ini murah senyum ya. Saya dapat cerita, tidak pernah menunjukkan kesusahan, tidak pernah menunjukkan ya, saya dapat cerita karena saya sendiri tak pernah ketemu. Saya dapat cerita dari beberapa kawan tentang kepribadian almarhum. Jadi insya Allah seluruh amal-amal yang beliau patut kita contoh, patut kita ikuti, apalagi senyum itu. Memang sekarang ini masa-masa yang harus kita sering senyum. Ya, tapi jangan cengengesan, beda cengengesan sama senyum. Artinya itu sebuah pribadi yang tidak gampang. Orang senyum itu tidak bisa dipaksakan. Kalau terpaksa itu larinya cengengesan. Karena orang yang mudah senyum itu biasanya datangnya dari hatinya. Dia nyatu hatinya, nyatu pikirannya, nyatu ucapannya, dan nyatu perbuatannya. Biasanya orang yang murah senyum. Jadi orang yang murah senyum itu sebenarnya itu apa katanya? Datangnya dari dalam hati. Inner beauty katanya kalau teori orang-orang keruak itu. Jadi itu datangnya dari hati. Tidak gampang, tidak mudah orang murah senyum. Mau dilatih nggak bisa ini. Mau latihan untuk murah senyum itu nggak bisa. Ini Muhammad kalau senyum cengengesan deh. Nggak bisa dilatih ya, wajahnya mau begini. Ini Muhammad Ali Al-Habsyi. Jadi tidak bisa. Jadi ini yang perlu kita. Berarti ada sesuatu potensi besar yang dimiliki oleh almarhum tersebut. Apalagi dengan begitu lumayan lama beliau di pondok, itu akhirnya memang kalau bahasa kita itu keramat, pasti ada sesuatu yang ditinggalkan yang kemudian itu bisa diikuti oleh banyak. Mungkin hanya ini yang bisa yang sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.